Selamat pagi. Oke. Ramadan hari kedua. Bagaimana kabar kalian sahabat? Bagaimana kabar kalian teman-teman? Gimana puasa pertamanya, lancar? Kita ngapain ya? Hari ini hari Sabtu. Seperti biasa di bulan puasa agak sedikit bermalas-malasan ya. Tapi apapun itu kita harus tetap semangat teman-teman. Bagaimana tadarusnya lancar, qiyamul lailnya digalakkan atau bagaimana? Intinya kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kayaknya gua bakal mau jawab beberapa pertanyaan kalian tentang Bang Arif lebaran di mana? Biasa lebaran di mana? Ya lebaran mah di mana aja bisa sebenarnya mah. Yang penting dirayakan dan disyukuri. Dan mungkin lebaran kali ini lebih nggak tahu lagi ya mau lebaran di mana. Tapi ada satu lebaran yang menarik banget memang. Ketika gua lebaran malah bukan pulang kampung atau mudik, malah gua ngambil tiket, gua booking tiket, gua ke Kuala Lumpur, hari H lebaran di Kuala Lumpur, habis sholat Id, makan-makan, habis itu kita starter mobil dan berangkat ke Thailand. Itu ngaco banget sumpah. Jadi waktu itu gua lebaran di Kuala Lumpur sama keluarga di Kuala Lumpur. Hari ini gua di Palembang. Karena memang ini hari kedua ya, hari kedua. Kemarin udah sempat berbuka bersama keluarga di Palembang, dan mungkin lebaran kali ini gue akan lebaran dan sholat Id di Palembang. Baru pertama banget gue melaksanakan ibadah bulan puasa di Palembang dan sekitarnya. Maksudnya Lubuk Linggau dan Palembang mungkin ya, bukan sekitarnya. Cuma kayak Sekiah aja ya. Dan mungkin gua akan lebaran di sini mungkin sih, kalau memang nggak bisa kita tinggalkan kota ini atau nggak bisa mudik. Karena ada isu-isu, ada kabar beberapa waktu ke depan, mungkin Sumatera Selatan beberapa daerah akan menjalankan PSBB. Mungkin akan lebih ketat untuk kita bepergian. Selebihnya banyak sih. Gue pernah lebaran di Jakarta, gue pernah lebaran di Kediri, pernah lebaran di Aceh ya, paling banyak ya di rumah. Di Aceh dan di Jakarta sih. Terus ada pertanyaan lagi, kok nggak potong jenggot, kok nggak potong kumis, kok nggak potong rambut? Bukan nggak potong, memang agak sedikit riskan memang kalau potong rambut beberapa hari ini. Jadi gini ya, beberapa hari ini spesialis misalkan penyakit dalam ataupun dokter gigi
kemudian tukang cukur, kemudian hal-hal yang memang toolsnya itu dipakai sering, itu memang agak sedikit riskan ya teman-teman. Makanya kita ambil aman aja deh. Yang pertama, nggak kita ini kan, nggak kita shape, tapi nggak apa-apa sih, keren aja kan. Keren sih nggak, cuman agak lucu aja selama megang kerjaan. Memang lebih tertata aja, rambut lebih rapi, klimis, kemudian jenggot juga nggak begitu panjang, terurus lah. Sebenarnya pengen bebas aja gitu kan, panjang seadanya. Oh iya, satu lagi, gue pasti bisa gue kasih satu kutipan ya, ketika gue pernah berguru sama orang Indonesia, tapi dia punya guru lagi orang Jepang dan dia kuliah di Jepang. Dia pernah bilang kayak gini, pertanyaannya, kenapa foto penemu itu pada tahun 1800-an, pada tahun-tahun dulu itu, kenapa mereka itu brewokan, walaupun dia itu bukan orang Arab, walaupun dia itu bukan orang Muslim, tapi kok jenggot dan brewokan gitu. Gue sempat jawab waktu itu dan dibenarkan, tapi bukan sepenuhnya benar. Gue jawab kayak gini, itu karena penemu itu sibuk, sir. Bisa saja dia nggak punya waktu untuk bercukur sama sekali, karena otak dan waktu dia betul-betul dicurahkan di laboratorium atau dicurahkan untuk di perpustakaan. Mereka memang menggali sebanyak-banyaknya teori, kemudian melahirkan begitu banyak teori, sehingga nggak ada waktu buat mereka mikirin mereka gitu, mikirin wajahnya, buang-buang waktu buat cukur dan segala macam. Makanya mungkin mereka akan panjang rambutnya, ditambah lagi mungkin keren, dan zamannya itu memang keren seperti itu. Dia bilang, ya ada benarnya memang mereka sibuk, tapi bukan itu. Orang-orang penemu itu percaya bahwa jenggot, kumis, dan brewok itu bisa menangkal virus. Gue juga belum mendalami ini, tapi itu memang kutipan yang gue ambil dari guru gue, dan orangnya juga masih hidup sampai sekarang. Kita doakan beliau sehat terus. Alhamdulillah sudah bergelar doktor dari Jepang, dan saya cukup mengaguminya dan keren. Dia bisa mendapatkan jawaban kayak gitu, brewok bisa menangkal virus, dan gue pengen menerapin aja. Karena jujur buat gue sendiri menerapkan sistem social distancing ini agak berat sih. Siapapun mungkin berat ya. Makanya ya udah waspada aja. Kadang masker kebuka sendirinya gitu kan. Jadi masih ada tameng dari pemberian berkah ilahi gitu kan. Oke, itu aja untuk pagi ini. Nanti gua cut video ini atau gua mau ngomong apa. Intinya gua terus ingatin teman-teman, semoga gua kuat dan gak hanya buat video ini, tapi tetap istiqomah dengan tadarusnya, dengan amal-amal ibadahnya. Teman-teman tekan sedikit nafsunya, jangan terlalu ria dan segala macamnya. Semoga kita bisa lebih baik, semoga kita bisa merayakan hari kemenangan di satu Lebaran Idul Fitri nanti dengan itu minan nar, sehingga menjadi insan-insan yang dijauhkan dari api neraka dan dibukakan pintu surga untuk kita semua. Oke, untuk pagi ini, nanti siang, sore, atau malamnya gua sharing lagi ke teman-teman. Semangat dan selamat beraktivitas. Kok gua kelihatan kurang semangat ya? Sebenarnya mata gua masih
agak sedikit kelengan teman-teman. Jalan jauh kemarin sekitar 8-9 jam di jalan, agak sedikit kurang bersahabat, hujan dan banyak kendala di jalan karena memang jalur lintas itu agak sedikit bermasalah. Ditambah lagi tadi malam juga masih semangatnya untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu kadang jadi kurang bersahabat matanya pagi ini. Jadi gue sengaja bangun pagi ini untuk video ini, dan kembali gue ingatkan teman-teman terus perbanyak tadarusnya dan jangan sampai jauh-jauh dari Alkitab, dan kita saling sharing aja. Jadi gue harap pertanyaan-pertanyaan yang datang itu pertanyaan-pertanyaan yang memang layak untuk dijawab. Kalau gua lebaran di mana aja bisa ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu. Jadi gua tunggu pertanyaan dari kalian untuk sesi Q&A-nya. Jadi vlog ini sekaligus Q&A untuk hari ketiga dan selanjutnya. Oke? Terus sampai siang dan sore. Bye-bye. Kita keluar dulu sebentar karena diajak jalan, nggak tahu ini kemana. Nanti kita keluar aja dulu. Ikut. Jangan lupa bawa masker. Kemana kita, Bu Direktur? Hah? Nggak ada kemana-mana, kami mau ikut aja. Masa di rumah terus? Jam 3. Yuk, pokoknya nanti Ayi temanin masaknya. Mami berangkat ya? Jadi Ayi diminta motong rambut Torik? Enggak, masalahnya masalahnya Ayi aja ini udah nggak motong rambut dari 2 minggu ya, 3 minggu yang lalu nih. Iya sama, tapi kalau rambut Torik bisa. Ada gunting? Kayaknya ada challenge bagus nih selama bulan puasa di Palembang. Gue bakal motong rambut si Torik nih, my big boy. No, rambutnya nih, coba nengok rambutnya dulu. Tebel. Jadi si Torik nih dia sekolah di pesantren apa namanya, Dek? Khairul Razikin. Apa? Khairul Razikin di Bekasi, Depok ya? Depok. Jadi sekarang lagi dipulangkan. Kamu dipulangkan kan? Torik lagi di rumah udah sekitar sebulan dan beruntung banget dia bisa full puasa di rumah. Oke, kita siap-siap, kita berangkat yuk. Nggak mau bantuin ya? Hah? Serius nggak bisa? Kok bisa sih? Lagi di Mesir ya. Baju jubah. Ini berapa sekilo, ini berapa? Kalau itu 100.000. Ini 45. ini aja lah. Berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Ada yang belum matang. Kurma madu yang Ayu dapat kiriman kemarin tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
Innallaha ma'as sabirin. Hah. Jadi kita baru pulang beli kurma sebenarnya, dan kita mau lanjut pulang dulu ya.